Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Ibu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, Ibu absen dulu ya. Iya, Ibu. Oke, dengarkan namanya baik-baik. Melani Putria Dewi Sari, Hadir, Ibu. Sri Nur Asisa, Hadir, Ibu. Resdi, Izin, Bu. Yuspika Resti Amelia, Tidak hadir, Ibu. Sartika, Hadir, Bu. Bahrul Rahman Hasbah, Hadir Ibu. Syahriani. Hadir, Ibu. Baik, temannya ada orang yang tidak hadir. Iya, Bu. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, kepada Bahrul Rahman Hasbah, saya persilahkan untuk memimpin doa. Baik teman-teman sekalian, untuk kelancaran kita pembelajaran kali ini, bila kita berdoa masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, pada pelajaran kita hari ini kita akan membahas tentang gelombang cahaya. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu akan bacakan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita, yaitu yang pertama, mendeskripsikan gelombang cahaya sebagai salah satu bagian dari spektrum gelombang elektromagnetik. Yang kedua, mendeskripsikan interferensi cahaya dalam fenomena sehari-hari. Terus, mendeskripsikan difraksi cahaya dalam fenomena sehari-hari. Mendeskripsikan polarisasi cahaya sebagai salah satu sifat dari cahaya. Dan yang terakhir, mendemonstrasikan proses terjadinya pelangi. Baik. Ada yang tahu ini fenomena apa? Pelangi, Bu. Nah, apa yang menyebabkan fenomena tersebut? Ada yang tahu? Pembiasan cahaya. Nah, Tidak. oke, pintar semuanya ya. Oke, Ibu akan tampilkan video, jadi disimak baik-baik ya. Apa yang dimaksud dengan pelangi? Pelangi adalah fenomena optik yang terjadi ketika sinar matahari dan media saling bereaksi dengan cara bersama. Pelangi terbentuk karena adanya kebiasaan sinar matahari yang dibelokkan. Sinar ini berbeda dari arah dari perjalanan satu medium ke medium lainnya oleh tetesan air yang ada di atmosfer. Proses terjadinya pelangi ketika sinar matahari membentuk tetesan air. Sinar tersebut berubah dan dibiaskan oleh butiran air bergerak. Dan adanya perbedaan panjang gelombang dan perbedaan sudut ketika sinar matahari dibiaskan menyebabkan warna-warna pada sinar matahari menyebar dan berpisah yang biasa disebut cahaya gamma atau spektrum pelangi. Setiap warna-warna pelangi akan dibiarkan pada sudut yang berbeda, sehingga akan memberikan warna yang indah pada pelangi. Kenapa waktu yang tepat untuk melihat terjadinya pelangi? Kami dapat melihat pelangi ketika sinar matahari, adanya hujan atau kabut, serta posisi matahari yang tepat. Dan di mana posisi matahari harus di belakang pengarah. Nah, jadi itu ya proses terjadinya pelangi. Pelangi ini termasuk ke dalam fenomena gelombang cahaya. Apa sih itu gelombang cahaya? Ada yang tahu apa itu gelombang cahaya? Tidak. Jadi, gelombang cahaya adalah merupakan gelombang elektromagnetik yang kasat mata atau dapat terlihat. Cahaya juga memiliki spektrum atau paket cahaya yang dipersepsikan secara visual oleh indera penglihatan sebagai warna. Nah, alasan kenapa cahaya disebut gelombang elektromagnetik karena gelombang cahaya yang bergetar adalah medan elektromagnetik dan merambat di ruang tanpa permukaan medium. Nah, kenapa tanpa medium? Karena di antara matahari, bumi ada ruang hampa yang artinya tidak ada materi atau medium satupun yang bisa digunakan oleh gelombang cahaya untuk merambat. Nah, materi berikutnya yaitu sifat-sifat gelombang cahaya. Ada yang tahu sifat-sifat gelombang cahaya? Saya salah satunya, Ibu. Membantul. Ya, betul. Membias, Bu. Nah,
merambat lurus. Ya, betul. Sifat cahaya yang pertama yaitu merambat lurus. Contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari seperti senter HP juga termasuk sifat-sifat cahaya karena merambat lurus. Nah, yang kedua yaitu dapat dipantulkan. Bentuk pantulannya berbeda tergantung bidang yang dipantulkan. Berdasarkan bentuk pantulannya dibagi menjadi dua, yaitu dipantulkan dan dibiaskan. Untuk permukaan datar seperti cermin, maka cahaya akan dipantulkan seutuhnya. Sedangkan untuk permukaan yang tidak rata seperti batu, maka cahaya akan dibiaskan. Nah, sifat berikutnya yaitu dapat dibiaskan. Nah, atau refraksi. Refraksi merupakan perubahan arah cahaya yang merambat dari medium ke medium yang lain. Pembiasan biasanya terjadi karena adanya perbedaan indeks bias dan besarnya perubahan arah yang dihasilkan tergantung dengan indeks bias mediumnya. Contoh refraksi dalam kehidupan sehari-hari seperti sedotan dalam gelas berisi air. Nah, itu sedotannya akan terlihat patah karena air dan udara memiliki indeks bias yang berbeda. Nah, yang berikutnya itu cahaya dapat diuraikan atau dispersi. Dispersi merupakan proses terurainya atau terpisahnya cahaya putih atau cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik dengan panjang gelombang yang berbeda setelah melewati sebuah medan pembias seperti prisma terbuat dari bahan gas bening atau yang sering kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari yaitu pelangi. Nah, berikutnya itu cahaya dapat diserap. Ketika sebuah bahan atau material transparan yang terkena cahaya, maka sebagian energi dari cahaya tersebut akan berkurang karena bahan tersebut menjadi energi panas. Hal ini terjadi secara alami pada mata kita untuk melihat warna di sekitar kita. Berikutnya yaitu cahaya dapat disearahkan atau polarisasi. Polarisasi merupakan keadaan di mana intensitas cahaya berkurang dikarenakan sifat cahaya yang secara natural tegak lurus dengan arah perambatannya, sehingga cahaya terbatas untuk satu arah bidang dan jika diarahkan ke media polarisator, intensitas cahaya berkurang akibat berkurangnya komponen gelombang cahaya. Contoh penerapannya yaitu filter pada kamera. Sifat cahaya yang yaitu dapat menembus benda bening. Cahaya dapat menembus benda bening. Contohnya itu dalam kehidupan sehari-hari seperti lampu di rumah kita. Cahaya dapat menembus kaca pada bohlam lampu rumah sehingga bisa menerangi satu ruangan. Nah, biar kita tidak penasaran kenapa sih kita mempelajari cahaya. Sebenarnya ilmu mengenai gelombang cahaya ini penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan sudah kita rasakan seperti ketika kita mencuci pakaian, kita membutuhkan cahaya panas untuk mengeringkannya, kan? Bu. Nah, selain itu cahaya juga berfungsi sebagai untuk bisa membedakan antara siang dan malam. Nah, berikut beberapa penerapan gelombang cahaya di bidang teknologi. Yang pertama yaitu sinar gamma. Sinar gamma banyak dimanfaatkan dalam dunia pengobatan seperti untuk mendiagnosis dan terapi kanker dan juga membantu perkembangan dalam bidang pengetahuan astronomi dan fisika. Nah, yang kedua yaitu radar. Radar merupakan alat untuk mendeteksi keberadaan atau letak kecepatan dan arah benda dari kejauhan. Radar pada umumnya digunakan untuk sistem navigasi dalam pemanduan. Selain itu, radar juga menghasilkan radiasi frekuensi radio dan masih banyak lagi. Terus
hasil tes ini kita mempermudah tenaga medis memeriksa kondisi seseorang tanpa harus membedahnya terlebih dahulu. Nah, itulah sifat-sifat cahaya dan penerapan gelombang cahaya. Nah, kan tadi sudah dilihat kan proses terjadinya pelangi. Jadi sekarang Ibu akan bagikan LKPD untuk mengerjakan tugas ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Jaga kelompok. Nah, Ibu beri waktu 10 menit ya untuk mengerjakan. Bagaimana anak-anak apakah sudah selesai? Selesai. Kelompok yang satunya? Sudah, Ibu. Oke, baik. Saya persilakan kepada perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Saya akan mau naik. Saya persilakan kepada kelompok 1 untuk naik ke atas mempresentasikan hasil kerjanya. Baik, saya akan mempresentasikan jawaban dari kelompok saya. Nah, pertanyaannya yaitu bagaimana proses perjalanan cahaya hingga terbentuknya pelangi. Menurut kelompok kami, pelangi terbentuk melalui 3 proses utama yaitu refleksi, dispersi, dan refraksi, di mana sinar matahari mengalami tetesan air hujan yang bertindak seperti cermin, memantulkan cahaya dari matahari diuraikan menjadi spektrum warna saat melewati tetesan air sehingga menciptakan warna-warni pelangi cahaya. Dibentuk oleh refraksi saat memasuki dan keluar dari tetesan air. Pertanyaan kedua yaitu apa peran air dalam proses terbentuknya pelangi? Air berperan penting dalam proses terbentuknya pelangi sebagai prisma alami. Ketika sinar matahari mengalami tetesan air hujan, cahaya tersebut mengalami pembiasan yang memisahkan cahaya putih menjadi spektrum warna. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan terkait proses terbentuknya pelangi. Pelangi tersebut terbentuk melalui interaksi antara sinar matahari dan tetesan air hujan. Proses ini melibatkan 3 langkah utama yaitu refleksi, dispersi, dan refraksi. Mungkin itu saja Bu dari jawaban dari kelompok saya. Baik, terima kasih ya. Kelompok yang lainnya apakah ada yang ingin ditanggapi? Oke, baik. Jadi, bagaimana sih proses perjalanan cahaya hingga terbentuknya pelangi? Pelangi terjadi disebabkan karena 3 faktor yaitu cahaya matahari, tetesan air di atmosfer, dan sudut datang cahaya. Oke, baik, karena sudah tidak ada yang ingin ditanyakan, saya cukupkan untuk hari ini. Baik, sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, saya berikan kepada Resdi untuk menutup pelajaran kita hari ini. Untuk berdoa. Baik, sebelum kita mengakhiri kuliah kita hari ini, maka baiknya kita membaca doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila kita bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.